Kembali di Kompas Petang, Saudara, korban kasus perampasan tanah mendatangi kantor Bareskrim Polri pada Jumat siang. Mereka meminta kejelasan perkembangan kasus dan memberikan surat terbuka kepada Kapolri. Para korban yang tergabung dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) berharap Kapolri dapat membantu menyelesaikan kasus sengketa tanah mereka yang tak kunjung usai. Para korban mengklaim beberapa bidang tanah mereka yang berlokasi di Manado, Tangerang, dan Jakarta dirampas oleh oknum yang disebut mafia tanah. Para korban juga menyayangkan berbagai laporan yang mereka adukan ke polisi tidak ditindaklanjuti dengan cepat. Kasus mafia tanah memang menjadi salah satu fokus kerja dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang saat ini. Setidaknya sejak 2018, Kementerian ATR menyebut telah menangani 185 kasus pertanahan yang terindikasi adanya mafia tanah. Indikasi beragam, mulai dari pemalsuan dokumen, pemalsuan surat keterangan tanah, hingga mengubah batas tanah. Dan salah satu kasus yang sempat menyita perhatian publik adalah kasus mafia tanah yang menipu keluarga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Mafia tanah beraksi dengan memalsukan identitas dalam proses mengambil tanah dan rumah Ibu Dino. Dari kasus ini, polisi telah menetapkan 15 orang tersangka. Untuk mengetahui modus kejahatan kasus mafia tanah yang kerap dialami korban dan bagaimana selama ini polisi menindaklanjuti kasus mafia tanah, kita sudah bergabung dengan Sekjen Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, Agus Muldianatakusuma. Selamat sore Pak Agus, dengan Friska Kompas TV di sini. Selamat sore Mbak Rizka, selamat sore, sehat selalu. Amin, sehat selalu. Pak Agus, jadi soal modus mafia tanah ini kalau berdasarkan penuturan berbagai korban ini seperti apa? Jadi yang pasti Mbak Rizka, itu tadi kami ke Bareskrim itu yang dirampas itu semuanya sertifikat hak milik asli ya. Jadi sertifikat hak milik asli. Jadi modusnya macam-macam Ibu. Itu ada yang tadi misalnya yang contoh saja yang konkret tadi kami ke Bareskrim. Itu yang pertama BPN-nya mengeluarkan sertifikat di atas tanah negara gitu kan, menimpa sertifikat yang asli. Itu udah dibatalkan yang sertifikat yang dari tanah negaranya, tapi panjang gitu sampai ke Mahkamah Agung gitu kan. Kemudian sekarang proses di kepolisiannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga itu pola di antara ada orang pura-pura karena tanahnya mahal gitu kan, bersengketa, lalu di pengadilan nanti ngambil tanahnya Mbak Rizka gitu kan. Padahal Ibu nggak tahu bahwa itu terancam karena harganya tinggi itu, macam-macam. Dan tadi ada juga yang diambil misalnya sertifikat hak milik diseret ke pengadilan, padahal yang nyeretnya itu giring dan itu letaknya juga beda. Tadi kebetulan juga kita bawa ke sana. Dan ada satu lagi yang sangat getir itu Mbak Rizka, belinya dari kantor lelang negara, kemudian juga sertifikat hak milik begitu dimasukkan ke BPN nggak keluar lagi sampai hari ini, sudah 31 tahun. Padahal dari Kementerian Keuangan gitu. Modelnya banyak, tapi saya kira sekarang perlu sangat waspada bahwa ternyata sertifikat hak milik itu bisa diambil. Dan yang terakhir tadi saya sampaikan itu di Balikpapan itu ada 150 sertifikat hak milik. Itu sedang ya diperjualbelikan kemudian dibuldoser. Nah, berkait dengan pertanyaannya Bu Rizka tadi, Mbak Rizka, itu gimana penanganan polisi gitu kan kira-kira. Nah, kelihatannya tadi saya diskusi dengan kawan-kawan di Bareskrim, mereka sedang bekerja tetapi ada dispute, sehingga dispute-nya itu adalah... Gimana dispute-nya? Nah, dispute-nya itu kalau di warga itu misalnya seperti kita itu, ini punya kami sertifikat hak milik, di bulldozer, dijualin, harusnya polisi kan menghentikan itu, pidana. Nah, tetapi polisi melihat misalnya, Pak ini harus dilihat lagi warkahnya ada di BPN, keburu sudah di bulldozer, harus ada pengukuran ulang, harus ada penetapan batas. Dan kalau terus begini terjadi, ini mohon maaf, itu bisa orang habis kemudian property right-nya jadi bingung gitu, yang mana yang harus dilindungi gitu kan, padahal kan udah sertifikat hak milik. Seperti itu, getir lah dan dampaknya sangat menyakitkan. Gimana? Jadi bahkan mereka yang punya sertifikat hak milik inilah yang jadi korban ya, padahal kita tahu bahwa sertifikat hak milik itu ya sudah final, memang itu adalah bukti kepemilikan yang sah begitu ya Pak Agus ya. Nah, kalau sejauh ini dari laporan yang sudah disampaikan oleh para korban ini, apa yang jadi sandungan selain tadi dispute-nya ya, tapi apa yang jadi ganjalan selama ini, selama pelaporan ke pihak kepolisian? Jadi
Itu tadi yang pertama prosesnya antara pelapor, kemudian juga ada BPN juga pastikan kalau perampasan tanah itu, kemudian juga ada kepolisian, kemudian juga eh, seperti di Balikpapan, kemudian Ibu Profesor tadi di Sulut gitu kan. Ini panjang. Jadi ketika Pak Jokowi pun sudah demikian tegas sampai rapat terbatas 2 kali, Pak Kapolri juga sangat tegas bilang tiada backing-backingan. Tapi ketika proses melakukan prosedural ini kan adanya jauh, Bu. Adanya di Polres, adanya di Polda gitu yang jauh dari Jakarta. Nah, kesenjangan informasi inilah misalnya yang terus terang saja dalam konteks perampasan tanah ini kalau tetap penyelesaiannya dengan model sendiri-sendiri seperti ini itu bukan hanya lambat dan nanti juga misalnya masuk ke ruang tertutup, misalnya banyak korban bilang tiba-tiba di SP3 padahal misalnya belum ada gelar perkara dengan melibatkan korban yang mengadu yang dirampas tanahnya misalnya. Ya. Jadi sekarang itu berharap kalau FKMTI supaya karena Pak Presiden ini demikian sudah tegas begitu, ya udah kita adu data saja. Karena Bu Rizka, ini saya terbuka menyampaikan perampasan tanah ini beda dengan terorisme, Bu. Jadi kalau terorisme itu jejaknya bisa nggak kebaca, kemudian aktornya nggak jelas. Kalau ini jelas, ada suratnya, ada apanya, dan keluar sertifikat. Jadi kalau ini ditres, kemudian sampai ke bawah, ke kelurahan, kemudian kecamatan, itu bisa dilihat siapa pemainnya, kemudian di PPAT, di notaris, kemudian di BPN, di kepolisiannya pun, begitu sampai ke pengadilannya pun, itu sebetulnya bisa dibuka. Dan saya kira keinginan kuat dari Pak Jokowi dan Pak Kapolri ini sudah saatnya disambut oleh seluruh aparat negara ini. Jangan sampai misalnya begitu sangat tegas, tapi nanti tiba-tiba ada keputusan pengadilan, misalnya camat saja bisa melawan, walaupun amar keputusannya sudah jelas, mereka tidak lakukan. Gitu. Jadi sekarang kembali lagi Bu, ini saatnya kita dorong sama-sama untuk terbuka, tegas, dan FKMTI mengajak adu data, karena dengan adu data itu bisa terbuka semuanya kelihatan. Jadi kotak Pandoranya akan terbuka, Bu Rizka. Tadi saat bertemu dengan pihak Bareskrim, apa yang jadi feedback? Dan tadi kan masukan ini pasti disampaikan juga oleh kawan-kawan FKMTI. Betul. Jadi gini, ketika di Bareskrim tadi kami menyampaikan kan beberapa kasus ya. Jadi kalau yang profesor itu proses peradilan dibatalkan sertifikat yang menibannya itu sudah selesai. Okay. Tetapi yang diharapkan itu karena kami juga berterima kasih, Ibu itu juga terima kasih Ibu I, artinya di Sulawesi Utara sedang berjalan prosesnya. Nah ini diharapkan dikawal karena udah 4 tahun bahasa sederhananya bolak-balik. Nggak tuntas. Jadi nggak tuntas, nanti ada pelanggaran kode etik, berhenti dan lain-lain. Bahasa sederhananya begitu. Nah, kemudian kalau seperti Robert itu, dia belinya tadi sudah jelas di lelang negara sertifikat hak milik. Itu kalau dibuka akan kelihatan kenapa BPN misalnya membatalkan sertifikatnya Robert. Ada nggak keputusan? Karena di keputusan pengadilannya tidak ada membatalkan Robert. Kemudian juga kenapa BPN misalnya ketika Komisi Informasi Publik meminta BPN membuka asal-usul tanahnya Robert yang dibeli dari Kementerian Keuangan itu, tetapi di PT UN malah justru BPN yang menutup. Tidak boleh Robert melihat asal-usul tanah. Ini aneh. Nah, saya menyampaikan seperti ini, itu model-model yang kenapa ini harus dibuka seperti media seperti ini dan live. Karena kalau dibuka begini, Bu Rizka nggak bisa disembunyiin lagi. Ada datanya, dibuka, semua orang lihat. Nah, sehingga nggak bisa belok-belok. Dan tahu hambatannya apa aja selama ini ya Pak Agus ya? Betul, karena kalau tertutup itu nggak pernah tahu kan, artinya begitu datang itu para korban itu berhadapan dengan sesuatu yang terkesan dalam tanda petik punya keputusan yang bisa. Tampaknya terputus komunikasi dengan Sekjen Forum Korban Mafia Tanah Indonesia yang tadi sudah melapor ke Bareskrim, dan yang jadi kendala tadi disampaikan bahwa proses hukum ini berjalan lambat karena ada sejumlah bukti yang dimiliki, yakni bukti kepemilikan yang sah, sertifikat hak milik tapi tidak diakui. Saya ke Pak Agus lagi. Silakan dilanjutkan, tadi sempat terputus Pak Agus. Ya, jadi gini, kan kalau Ibu punya tanah sertifikat hak milik misalnya, belum pernah dijual, kan tidak mungkin kalah di pengadilan. Gimana? Ya. Karena harusnya kepemilikannya masih sesuai dengan SHM dong, sertifikat hak milik. Nah ini kenyataannya Bu, kayak Robert tadi, misalnya itu sertifikat hak milik. Ada Anisri Cahyani sertifikat hak milik. Gimana bisa kalah di pengadilan? Padahal seperti Anisri Cahyani itu sedang dijaminkan di bank. Bank itu pasti memverifikasi, dan ini ada kaitannya dengan yang Ibu sampaikan tadi. Ini perbankan menjadi harus lebih hati-hati lagi. Gitu loh kira-kira. Ini kan jaminan-jaminan di Indonesia ini yang triliunan itu sertifikat hak milik itu gitu. Jadi
maksud saya, marilah kita membuka ini supaya iklim investasi yang didorong sekarang di Kementerian Perekonomian, kemudian oleh Pak Jokowi supaya bangkit, jangan sampai persoalan tanah ini menghambat. Termasuk juga misalnya ketika ada investasi asing bangun sesuatu di sini, ternyata belinya ke orang yang bukan miliknya gitu kan, karena proses tadi itu. Jadi FKMTI membuka ini gitu kan supaya orang terbuka dan orang menjadi waspada, Bu, sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintahan itu bisa terjadi dan warga menjadi lebih waspada terhadap persoalan-persoalan. Jadi kami datanya basisnya lengkap gitu kan dan dibuka apa adanya. Nah dari situlah mari berbagai hal itu supaya bisa diungkap. Jadi sudah saatnya yang tertutup itu diganti dengan yang transparan, yang apa adanya. Nah sehingga transparansi inilah yang semoga menjadi kekuatan kita semua. Itu Bu. Nah, selain menghubungi pihak kepolisian karena diproses secara pidananya tentu, apakah sudah juga menemui BPN? Karena ini kan soal sertifikat hak milik ini kan semestinya jadi jaminan warga, Pak Agus. Betul. Jadi contoh misalnya, ketika yang di Manado tadi, itu tentu ke BPN dulu, dan ada misalnya yang disebutkan, ini saya terbuka saja, BPN itu seringkali menurut para korban perampasan tanah, ketika para korban perampasan tanah datang itu, waduh, itu sudah sertifikat hak milik sama-sama, silakan ke pengadilan. Nah, pengadilan inilah yang seringkali menjadi area yang turbulen. Nah, padahal kalau BPN membuka warkanya, melihat asal-usul tanahnya, itu akan jelas. Tetapi yang kedua, seringkali ditemukan oleh para korban perampasan tanah, BPN itu menyebut warkah belum ditemukan, bukan hilang Bu, karena kalau hilang itu dokumen negara itu ada saksinya. Tapi mereka bilangnya belum ditemukan. Nah, kemudian yang ketiga yang sering ditemui oleh para korban perampasan tanah, BPN itu menyatakan kepada para korban itu, aduh, kami ini tidak punya kewenangan untuk melakukan uji yang material, sehingga kami ini seperti tukang nasi goreng gitu kan, jadi ada ya dimasak dikeluarin. Nah, ini sebetulnya sungguh berbahaya. Nah, sehingga itu di BPN-nya. Nah, tetapi BPN ini juga saya memahami bahwa tidak semudah itu karena lurah dan camat bisa nutupin juga gitu. Dulu kan ada di Kemendagri itu. Jadi letak tanah itu, Bu Rizka, letaknya itu yang paling tahu sebetulnya lurah dan camat. Nah, sekarang semua kewenangan itu ada di BPN. Kemudian dulu itu yang namanya pajak itu ada di Kementerian Keuangan. Sekarang kesannya semua ke BPN. Jadi BPN yang super body ini perlu pengawas, tetapi yang bahasa sederhananya seperti tadi itu. Jadi masyarakat itu seringkali bingung melihat hal-hal yang seperti itu. Jadi inilah yang barangkali dengan dialog ini mudah-mudahan menjadi terbuka, karena niatnya tentu ini untuk memperbaiki gitu kan, dan ini saatnya untuk melakukan transformasi. Nah, untuk media massa mungkin yang pelan-pelan itu Ibu Rizka, kita bukan ingin bicara baik atau buruknya perusahaan-perusahaan gitu kan, tetapi ketika ada buktinya misalnya di tempat-tempat yang tanahnya dirampas, ya dikasih lihat aja gitu perusahaannya seperti apa, karena biar hati-hati. Jangan sampai misalnya seperti ada di Jakarta, di Central Park itu, sudah bagus seperti itu, ternyata di titik tertentu tanahnya bukan milik perusahaannya, ternyata tanahnya itu milik warga NU misalnya, padahal itu sudah lama dibangun. Nah, jadi ini bukan masalah, baik, ini bukan masalah 1-2 kasus saja, tapi juga bagaimana penyelesaian, transparansi dan perlindungan hak, terutama kepemilikan atas tanah ini. Terima kasih atas waktunya Pak Agus di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sore.